dari statement tadi. Nah, kita bicara prosesnya nih Sat, untuk mendapatkan kesadaran spiritual ini. Jangan hanya orang hari ini kan semuanya serba serba hal yang ada di depan mata nih. Ya peluang, ya modal, ya apalah gitu. Ya macam-macam lah. Intinya tanpa mikirin sebenarnya yang paling menjadi penentu tadi tuh masalah apakah yang di langit ini ridho gitu. Allah itu ridho. Nah, ini penting nih. Nah, prosesnya penyadaran ini kepada teman-teman kayak gimana nih Sat? Jadi begini. Penyakit itu obatnya, dosisnya tergantung tingkat sakitnya ya. Nah, kalau pusing biasa ya logo yang hijau udah cukup. Itu buat anak-anak. Kalau pusingnya buat dewasa logonya biru. Pusingnya banget katakanlah gitu merah, ada K-nya harus resep dokter. Maka begitu pula spiritualitas. Kalau kita sakitnya biasa aja ya cukup obat biasa. Tapi kalau sakitnya yang parah, udah buta, udah dikasih apa-apa mau lo kagak bisa ngelihat juga, ini mesti obatnya obat yang dosis tinggi nih. Wah, paten. Masalahnya kenapa kita zikir kepada Allah, lo kok nggak sembuh-sembuh juga di penyakit? Penyakit buta, penyakit tuli, kan ada tuh yang buta mata hatinya. Jeng jeng jeng. Ini nih, mesti ini penggemar Ebit GAD. Nah, yang tuli kesombongannya, gitu kan? Itu manajernya tuh dulu. Michael Lance Turok, Umay Rama dulu, sowan sama beliau tuh. Nah, Mal Gus Rip ya. Sampai mana tadi kita? Sampai jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Nah, obat. Oke. Sampai levelnya. Level. Nah, kalau penyakitnya parah, obatnya harus zikir yang afdol. Apa itu zikir yang afdol? Enggak ada lain kecuali la ilaha illallah. Nabi Musa bertanya, ya Allah, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan aku satu hal, dengan itu aku berdoa, dengan itu aku berzikir. Kata Allah, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, kullu ibadika yaqulu hadza. Semua juga mengucapkan ya Allah. Allah menjawab lagi, kul la ilaha illallah. Iya, kurang plong, kurang jongjon. Lalu akhirnya Nabi Musa minta lagi, khussani bisyai'in innama uridu an takhussani bisyai'in, khususkan aku dengan sesuatu yang khusus aku ya Allah. Akhirnya Allah jawab, wahai Musa, seandainya langit 7 lapis ditambah bumi 7 lapis ditimbang dengan la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah. Udah top markotop, udah nggak ada lagi dah. Nah, jadi yang pertama yang tadi ditanyakan bagaimana prosesnya. Pertama, kalau kita penyakitnya biasa ya oke, zikir-zikir biasa masih cukup lah. Tapi kalau zikir biasa masih belum tembus juga, itu mesti afdolul zikri dikuatkan, la ilaha illallah. Nah, lalu secara singkat, emang ngaruh spiritualitas la ilaha illallah dengan bisnis kita? Yang pertama ya. Betul itu. Kalau kita udah zikir, udah bener nih, udah tembus, udah nyambung kepada Allah, udah connected. Nah, udah connected. Yang pertama kita akan fresh. Kalau fresh, tenang. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah qalbu tentram. Ini ceritanya udah zikir ya. Zikirnya udah bener nih, tentram. Kalau udah tentram, dia akan mudah melihat peluang bisnis. Orang kalau stres nggak gampang ngelihat peluang bisnis. Betul. Tapi orang-orang yang bangkit adalah orang-orang yang dengan ketentraman melihat lika-liku tantangan dan dia pandang dengan ketentraman, dia akan bisa bangkit. Betul. Maka setelah Iqra, setelah Al-Qalam, setelah baca, setelah tulis, apalagi ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, kum, bangkit ente dari selimut ente, dari zona nyaman ente, bangkit ente. Siapa yang bisa bangkit? Orang yang bisa bangkit adalah orang yang kalbunya tentram dan dia melihat lika-liku challenge yang luar biasa, tapi dia tetap memandang dengan pandangan ketentraman. Akhirnya lika-liku yang ada justru jadi peluang bisnis. Betul. Nah, ini yang pertama kalau jiwanya tentram. Yang kedua, manfaat zikir. Dia akan reorientating. Jadi ketika dia ini mulai orientasinya salah, aku nggak apa-apa dah, nggak mulia, yang penting untungnya banyak. Ini A dan B pilihannya. Yang A manfaatnya banyak, orang seneng, tapi untungnya dikit gitu ya. Yang B untungnya dikit, bahkan
rada-rada haram, Iya, rada-rada haram. Tapi untungnya gede gitu ya. Jilat sana jilat sini gitu. Aduh. Nah, akhirnya dia reorientating, la ilaha illallah, la maksuda illallah, tiada yang dituju kecuali Allah. Orientasinya akhirnya bener lagi. Nah, yang ketiga, sambil tadi menjawab yang tadi, apa tanda-tanda keikhlasan ini? Orang ikhlas ini syukur ya. Syukur. Dia akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa kaitannya dengan zikir? Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang tentram batinnya. Jadi kalau Anda nggak tentram gitu, ini susah untuk bersyukur. Tapi kalau tentram, ini gampang untuk bersyukur. Lalu yang ke berikutnya. Nah, ini udah banyak soalnya. Ke berikutnya aja dah. Gak apa-apa. Simpulin sendiri aja. yang ke 5 katakanlah. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Nah, ini bahaya nih. Maka membenci ulama zaman sekarang nih, ulah nyalahkan, ulah ngewa ke ulah man sejaman begitu ya. Bahasa Jermannya kan begitu ya, Jerman. Jangan membenci ulama sejaman. Kenapa? Karena bisa jadi ulama yang kita benci itu dengan nahi mungkarnya, bisa jadi dia udah wali. Tuh. Kita benci dia, Allah benci ke kita. Nah, tapi apa hadis berikutnya? Orang mendekatkan diri kepadaku dengan fardu. Habis itu dia enggak berhenti, dia terus mendekatkan diri dengan an-nawafil hatta uhibbahu, dia terus melaksanakan sunnah taqarrub ilallah, sehingga ketika aku sudah mencintainya, aku menjadi tangannya, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, aku yang menjadi kakinya. Maksudnya bagaimana nih? Orang begini udah penuh berkah. Dia megang sesuatu, dia jadi yang tadi katanya bertangan dingin ya. Dia melihat sesuatu penuh keberkahan. Kenapa? Dia udah dekat dengan Allah. Jadi Allah udah membantu dia kalau posisinya begitu. Fa in sa'alani la u'tiyannahu, ketika dia minta kepadaku pasti aku beri, kata Allah. Karena apa? Udah dekat. Nah, maka jangan remehkan ibadah zikir di dalam bekerja maupun berbisnis. Maka terakhir ingin saya sampaikan, di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai bisnis kamu, urusan keluargamu sampai kamu lupa dari zikir kepada Allah. Siapa yang berbuat itu gara-gara bisnis sampai lupa zikir, itu orang-orang khosir, orang-orang rugi. Nah, kenapa demikian? Karena justru kuncinya itu ada di zikirnya itu. Zikir membuat kita tetap fresh sehingga kita bisa melihat peluang bisnis. Zikir membuat kita terorientasi kembali, membuat kita tentram, membuat kita bersyukur, dan zikir membuat pertolongan Allah turun kepada kita. Tuh, maka bisnis silakan, berumah tangga silakan, tapi jangan lupa zikir. Nah, lupa nyari duit, keenakan zikir masih asik kayaknya. Lupa nyari duit, keenakan zikir gitu ya. Wah, ini juga nih. Kadang sedikit pertanyaan muncul nih ya dari umum misalnya. Kadang kan kita harus menyeimbangkan antara ikhtiar dan juga harapan. Harapan maksudnya kita gantungkan kepada yang Maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada konsep tawazun ini atau keseimbangan ini kan juga perlu, Ustaz. Nah, tetapi ini yang paling sulit justru. Mau menyeimbangkan antara ikhtiarnya, lalu tadi tuh prime time doa, prime time zikir, prime time sedekah, ya kan, prime time amaliyah yang lain lah. Agar ini mancing kesuksesan tadi. Dan sukses di sendiri juga di sini bukan berarti harus tadi ya. Harus menumpuk kapitalisasi harta yang bertumpuk-tumpuk, itu yang dianggap sukses. Definisi suksesnya juga harus dibenerin juga. Nah, ini gimana, Sat? Nyambung sedikit. Jadi konsep tawazun dan tadi itu. Yang pertama, suksesnya udah kita perbaiki dulu ya. Mindsetnya udah benar bahwa sukses itu nanti di surga. La aisha illa aisyul akhir. Sukses hakiki itu di surga. Di dunia ini semu, belum tentu sukses. Nah, jadi yang terbaik sebagaimana kata tadi Rumi, yang terbaik adalah orang satu dengan yang lain beda-beda ya. Maka setelah kita setting niat, udah penuh kemuliaan, kita menggantungkan Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung, kita sudah serahkan segala sesuatu kepada Allah, lalu kita ikhtiar. Maka ikhtiar itu pun sebenarnya tidak lepas dari doa. Jadi tawakal iku piye. Piye itu bagaimana? Piye itu bagaimana ya? Piye itu bagaimana? Jadi harus terdiri dari
pertama nanti mohon dikoreksi ya dia kalau tawakal iku piye. Jadi yang pertama kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ketika kita berikhtiar, ya Allah, aku ikhtiar ini adalah dalam rangka ibadah kepadamu ya Allah. Ketika dagang, katakanlah begitu, ada customer, ya Allah, customer itu engkau datangkan ya Allah. Jadi kita pandangannya itu selalu pandangan konektivitas. Ada orang datang, apa ini rahasia kok dia datang. Lalu kita totonya dagang di sini kok diusir. Oh, diusir, apa rahasianya diusir. Kita ngontrak di sini kok gagal money, apa rahasianya. Dalam menjalani proses bisnis dan kerja selalu kita tanya kepada Allah, ya Allah, apa pesan yang ingin kau sampaikan ya Allah, apa pesan yang ingin kau sampaikan, kenapa aku begini ya Allah, kenapa aku ditawari peluang bisnis ini, termasuk peluang bisnis yang nitrogen itu juga bingung itu saya juga tuh. Lo kok ditawari ke saya miskin, saya bukan pengusaha, lo kok ditawarin gitu ya. Saya juga bingung tuh. Tapi ya Allah, apa rahasia yang engkau sampaikan ya Allah, kok aku yang ditawari, aku juga nggak akrab juga sama yang nawari, apa rahasianya? Oh ya udahlah, Bismillah, jalani dulu aja. Ternyata ada sekian ratus orang yang bergantung ternyata. Nah, jadi ketika kita memulai starting bisnis, start from benefit. Saat itu ketika saya ditawari, gimana kita mulai? Oke deh, yang penting dia dapat pekerjaan. Dalam keadaan dia nggak punya pekerjaan, yang penting dia dapat pekerjaan, rekrut banyak orang bisa makan. Itu start from benefit. Cakep. Dan di dalam hadis Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kita selama kita nolong orang lain. Jadi kalau kita tidak ingin mendapat pertolongan Allah, nggak usah nolong orang lain, nggak usah capek. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolong dulu orang lain. Insya Allah Allah akan tolong kita. Masya Allah, cakep. Luar biasa, dahsyat. Wannabe. Super sekali. Waduh, luar biasa lengkap nih.